Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nusalli wa nusallimu ala asrafi waladi adnan Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Amma ba'du. Para pemirsa Lentera Ramadan, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, baik nikmat yang bersifat batiniah maupun nikmat yang bersifat zahiriyah. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk bisa mengoptimalkan semua nikmat karunia Allah sebagai sarana, sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para sahabat, keluarga, dan tercurah pula kepada semua umatnya yang setia, yang menjalankan ajaran-ajarannya. Pemirsa yang berbahagia, kita baru saja memperingati peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu Nuzulul Quran, turunnya wahyu Al-Quran. Di dalam tarikh Islam, kita tahu bahwa surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 dengan 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada malam Qadar, tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi di Gua Hiro di atas Jabal Nur sebelah utara kota Mekah. Di jarak Gua Hiro dengan Ka'bah kalau ditarik garis lurus itu sekitar 5,24 km. Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat yang pertama kali turun adalah bukan perintah untuk menjalankan sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah yang lain. Tapi yang pertama Allah perintahkan adalah membaca. Iqra'. Tetapi kegiatan membaca di sini adalah apa? Allah perintahkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus dibarengi dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan manusia. Karena apa? Ini ada implikasinya. Orang membaca, ketika tidak membaca asma Allah, bisa jadi ketika dia mendapatkan ilmu, ilmu itu tidak bermanfaat. Ketika dia mendapatkan pengetahuan, pengetahuan itu tidak akan menjadikan dirinya lebih tawadhu, tetapi bisa jadi ilmunya akan merusak umat, bisa jadi ilmunya akan membuat dia sombong, dan seterusnya. Maka di sini Allah wasiatkan, ketika kita membaca, kita harus dibarengi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu menyebut asma Allah. Ketika mendapatkan pengetahuan, ketika orang yang membaca dengan menyebut asma Allah ini, ilmunya akan bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakatnya, bahkan lebih luas bermanfaat untuk bangsa, negara, dan umatnya. Inilah maka pentingnya ketika kita melakukan kegiatan pembacaan, membaca kita harus sertai juga dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, yang bisa kita cermati adalah malaikat tentu tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak diberi kemampuan untuk baca tulis. Tapi kenapa perintahnya adalah Iqra', bacalah? Apakah malaikat Jibril tidak tahu? Tentu tahu.
Tetapi kenapa Iqra? Tentu yang harus dibaca ini adalah bukan sesuatu yang tertulis mestinya. Bukan sesuatu yang tertulis. Makanya di sini Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min alaq. Dia, Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada ayat lain kan dijelaskan bahwa proses kejadian manusia 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa darah, 40 hari berupa mudghah itu ya, daging, kemudian berubah jadi tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging, kemudian dimasuki ruh ya. Ya, singkat cerita itulah proses kejadian manusia. Jadi kegiatan membaca yang harus kita baca ini adalah bukan sesuatu yang tertulis, tetapi sesuatu yang ada di alam sekitar ini, baik alam makro maupun alam mikro, termasuk diri kita ini ya. Sehingga kita menjadi orang yang bersyukur, tahu dari apa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana kita diciptakan. Kemudian pada ayat 3 kata Iqra diulang kembali, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Rahasianya adalah kenapa Allah mengulang kata Iqra ini. Ada pelajaran yang bisa kita tangkap. Yang pertama adalah menunjukkan atau sebagai penegas bahwa membaca adalah urusan yang penting. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, kunci pertama adalah kita harus mau membaca. Yang kedua, kenapa Iqra diulang sampai 2 kali menunjukkan bahwa kegiatan membaca itu tidak cukup 1 kali. Tapi membaca ini harus berulang-ulang, ada kontinuitas, ada keberlanjutan. Membaca 1 kali belum paham, baca lagi. Belum paham, baca lagi. Belum paham, baca lagi. Ya. Jadi tidak cukup 1 kali agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kenapa Iqra diulang sampai 2 kali? Dapat kita ambil 1 pesan. Iqra yang pertama adalah kita disuruh untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang luas di alam ini, baik alam mikro maupun alam makro. Membaca ayat kauniyah. Iqra yang kedua berarti kita juga disuruh membaca ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat maktabah, ayat-ayat yang tertulis, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita banyak dimotivasi, baik di Al-Quran maupun di hadis-hadis. Itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk diperintahkan untuk banyak membaca ayat Al-Quran. Kemudian pada ayat berikutnya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Ada kaitannya apa membaca dengan kolam? Pena. Ini adalah bisa kita ambil pelajaran kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, kegiatan baca tulis. Membaca dan menulis adalah kegiatan utama yang tidak boleh ditinggalkan. Bagi para penuntut ilmu, para pelajar, para santri, para mahasiswa, atau siapapun yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, hendaknya tidak melupakan 2 kegiatan utama ini, yaitu membaca dan menulis. Menulis dan membaca terus begitu. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia begitu lahir belum tahu apa-apa. Begitu berproses, lahir kemudian menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan seterusnya kita menjadi orang yang beradab, menjadi manusia yang berpengetahuan, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena Allah mengajarkan kepada manusia. Ini yang pelajaran yang dapat kita tangkap dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Intinya adalah kita harus rajin melakukan kegiatan membaca dan menulis kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ketika kita akan membaca dan menulis, jangan lupa untuk menyebut asma Allah agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi umat di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.